alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sepertinya baru pertama kali lagi ya Ustaz ada di sini. Udah berapa bulan nggak di sini? Udah lama ya. Udah berabad-abad. Insyaallah hari ini kita akan mentadaburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ayat itu, surat itu sudah pada tahu kita semua. Bahkan anak kecil pun sudah tahu. Tapi apa makna atau hikmah atau pelajaran yang kita dapati dari surat tersebut? Suratnya adalah surat Al-Lahab. Apa itu Al-Lahab? Surat tentang surat apa? Pis? Celaka Pi? Ya. Surat tentang bercerita tentang bagaimana Abu Lahab dan istrinya. Siapakah istrinya? Siapa istri Abu Lahab? Hindun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu suratnya yang lain bahwa dalam Al-Quran ada 4 tipe yang diceritakan. Masing-masing tipe berbeda antara satu tipe dengan tipe lainnya. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang wanita. Apakah kalian wanita? Bukan. Tapi ambil hikmah dari cerita 4 wanita ini. Tahu ini apa artinya? Dengarkan. Ini kalau di Arab, Su'ud, ya basya, uskut, wa apa? Isma wa uskut. Ya pandam. Kalau di Mesir, indamile gitu. Gini gitu. Dengarkan. Kenapa? Karena ini akan menjadi hikmah hidup buat kita. Ada 4 tipe wanita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Tipe yang pertama, ini bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk perempuan dan laki-laki kalian. Ambil hikmahnya. Ya, uskut. Yang pertama, tipe perempuan yang pertama Allah gambarkan adalah istrinya Fir'aun. Fir'aun di mana? Tinggalnya asalnya di mana? Mesir. Masri. Anta Masri? La. Mesir adalah salah satu negeri Arab yang ada di Jazirah Arab. Di mana? Afrika Utara. Tapi dia berbahasa Arab dan termasuk Jazirah Arab. Oleh siapa Mesir ditaklukkan? Pada zamannya Umar radhiyallahu anhu. Sampai ke mana? Sampai ke Al-Maghrib atau Maroko. Al-Maghrib, Maroko. Ditaklukkan dulu. Sehingga bahasanya pun, budayanya pun adalah budaya Arab. Setelah datang Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan oleh para pengikutnya. Salah satunya adalah Tariq, ya. Tariq bin Ziyad yang sekenal dengan sebutan At-Tariq, atau ada gunung namanya Tarek, ya, di Spanyol. Itu berkat siapa? Berkat Tariq bin Ziyad untuk menyebarkan agama Islam di Jazirah Afrika sampai ke Eropa. Baru sampai masuk ke Spanyol sudah banyak yang perang salib sehingga dihancurkanlah, ya. Lalu siapakah istri Firaun ini? Siapa namanya? Ada Aisyah, ada Asiyah. Beda. Ada Aisyah, istrinya Nabi. Yang pasti orang Syiah akan membencinya. Kalau kalian pengen tahu orang Syiah, sebutkan nama Aisyah, pasti mengkutuknya. Sebutkan nama Abu Bakar, pasti mengkutuknya.
Sebutkan nama Umar, pasti mengkutuknya. Sebutkan nama Hafsah, pasti dia akan mengkutuknya. Siapa dia? Syiah. Tapi kita tidak. Karena kita apa? Bukan untuk mengkutuk-kutukkan. Aisyah punya salah? Punya, dia karena manusia. Umar juga punya salah? Punya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, terkutuklah Aisyah, terkutuklah Abu Bakar, Umar, Hafsah, maka dia adalah orang Syiah. Syiah apakah Muslim? Bukan. Agama baru yang mengatasnamakan Islam. Karena kalau Islam tidak mungkin menghina, mencaci maki para sahabat Nabi yang oleh Nabi sendiri dijamin masuk surga. Siapa orang 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Salah satunya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Masih banyak. Tapi oleh orang Syiah dikutuk, dicela-cela, dihina-hina, masuk neraka. Supaya beda tahu ya, mana Syiah, mana bukan Syiah. Ya. Lalu siapa tadi istrinya Nabi, istrinya Firaun? Asia. Oleh Allah digambarkan Asia adalah menjadi istri yang paling kuat di antara istri-istri pada waktu itu. Kenapa paling kuat? Lihat Firaun, bagaimana dia sombongnya, bagaimana dia kuatnya. Semua masyarakat pada waktu itu turut takut, taat pada Firaun. Hanya dengan begini saja mereka sudah takut. Tapi Asia kekar, tidak takut. Ya mungkin suamiku ya, kalau bahasa kita ya. Wahai suamiku, kenapa engkau begini? Karena aku adalah raja. Dan di akhir perjalanan hidupnya dia mengaku Tuhan. Tuhan kamukah atau sayakah yang paling kuat? Kata Firaun. Kepada siapa? Pengikutnya. Karena kesombongannya, keangkuhannya, kezolimannya, Allah uji dengan siapa? Asia lewat Nabi Musa. Apa diujinya? Kerajaannya, tahtanya, kedudukannya. Oleh siapa? Oleh Nabi Musa melalui Asia. Kalau Asia tidak ngomong, ini akan dipelihara, ini akan dibesarkan, siapa tahu akan bermanfaat, maka mungkin sampai belum Nabi Musa turun, mungkin masih ada ya. Tapi diuji oleh Nabi Musa dengan kehebatannya, dengan mukjizatnya. Lalu Asia ini adalah tipe istri yang paling kuat. Kenapa paling kuat? Bayangkan, rajanya kafir, zolim. Apakah dia terbuai atau termakan ikut dengan suaminya? Tidak. Dia adalah seorang muslimah yang taat, kuat menghadapi suaminya yang zolim, angkuh, sombong, dan semena-mena, seenaknya saja. Tapi Asia adalah wanita yang kekar. Meskipun suaminya begitu, tapi dia tetap taat selama suaminya tidak melanggar aturan Allah. Asia taat kepada suaminya? Taat. Asia baik kepada suaminya? Baik. Asia lembut kepada suaminya? Lembut. Asia melayani suaminya? Melayani. Tapi tetap akidah, kebiasaan tetap kebiasaan. Hikmahnya apa buat kita? Meskipun ya teman kita, presiden kita, atau pemimpin kita begitu, tetap kita harus baik. Tapi tetap akidah kita. Pergaulan baik. Sebarkan yang baik. Kuatkan diri, taat kepada Allah, taat kepada pemimpin, tapi tetap bedakan ya antara yang zalim dengan yang tidak zalim, yang kafir dengan yang tidak kafir. Sehingga Asia di akhir hayatnya minta kepada Allah dalam surat At-Tahrim ayat 11 apa? Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di bait ya fil jannah.
Kan begitu ya? Hah? Betul nggak? Betul. Saking apanya? Saking taat dan tunduknya kepada Allah. Meskipun suaminya raja zalim, raja angkuh, raja sombong. Kalian di sini nggak ada raja, nggak ada yang mendolimi, nggak ada yang menyuruh untuk sombong, nggak ada yang menyuruh untuk takabur, nggak ada yang menyuruh untuk tidak sholat. Semuanya mesti disuruh sholat, disuruh. Disuruh belajar, disuruh. Hindari yang sombong, disuruh. Hindari memerangi, disuruh. Hindari mencuri, disuruh. Oleh karena itu, karena sudah begini, maka kuatkanlah iman, kuatkanlah ketakwaan di antara kalian. Salah satunya tadi di kelas 9 apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus saling membantu. Menguatkan, membantu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Sebagaimana membantunya atau menjaganya Siti Aisyah dalam menjaga keimanan kepada Allah. Masih ada 3 lagi tipe yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang perempuan. Yang kedua, siapa? Ya. Yang kedua Allah sebutkan dalam Al-Quran yaitu Siti Maryam. Siapakah dia? Bundanya Nabi Isa. Bunda Maria kalau dalam bahasa Kristen. Bunda Maria. Siapa Bunda Maria? Siti Maryam. Maryam. Siapakah dia? Adalah salah satu-satunya wanita penjaga kesucian, penjaga kehormatan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Sehingga Allah mengabadikan dalam Al-Quran karena kesuciannya, karena kehormatannya. Bayangkan, pada waktu zaman Zakaria, siapakah Zakaria? Nabi, yaitu pamannya Siti Maryam. Ada lagi keponakannya siapa? Yahya. Nabi juga. Satu keluarga itu, cuman beda generasi, beda orang, satu keluarga. Siti Maryam diuji oleh Nabi dengan apa? Dengan Nabi Isa. Dengan apa Nabi Isanya? Tanpa disentuh oleh laki-laki. Itu ujian buat Siti Maryam. Tapi diberikan mujizat kepada Allah lewat anaknya yang pada waktu itu masih umur bulan. Umur bulanan, baru 2 bulan, 3 bulan, tapi Nabi Isa sudah bisa memberikan alasan bahwasanya Nabi Isa bukanlah anak sembarangan, bukan anak Allah, bukan anak pezina, tapi hamba Allah. Hamba Allah. Bayangkan. Semua orang terkejut. Itulah mujizat Nabi. Salah satu mujizat Nabi Isa. Ini untuk apa? Untuk menguatkan dan menjelaskan bahwa Siti Maryam adalah perempuan suci yang menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Adapun Nabi Isa adalah merupakan hamba Allah. Baru 2 kan? 3 lagi nanti hari Senin. Sekarang udah capek, ya. 2 lagi nanti hari Senin insya Allah. Kita sambung dengan 2 perempuan lagi. Yang 2 perempuan itu adalah kebalikannya. 1 tukang hasut, yang 2 tukang pelakor. Tukang hasut dan pelakor. Siapa dia? Kita bahas hari Senin. Hari ini mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari 2 perempuan yang Allah sebutkan dalam tadi. Yang pertama, tipe perempuan adalah perempuan yang sangat kuat. Meskipun rumah tangganya, suaminya adalah seorang raja yang kafir, sombong, angkuh, zalim, tapi dia tetap kuat. Yang kedua, meskipun tanpa suami, tapi Siti Maryam adalah perempuan yang paling terhormat di dalam kehidupan manusia. Satu-satunya perempuan paling hormat, paling suci adalah ibunda Nabi
Isa, yaitu Siti Maryam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngambil hikmah dari dua perempuan tadi. Semoga mudah-mudahan dengan pelajaran tadi, tadabbur ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita. Sehingga kita menjadi salah satu termasuk golongan yang dimudahkan dalam mengambil hikmah, hidayah dari pelajaran dalam Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimis shalah.